Hai anak-anakku kelas 6 yang terkasih, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran yang ke-11 tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi kita bisa belajar dengan gembira, dengan penuh semangat ya. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Anak-anakku semua, coba kita lihat bersama, kita cermati gambar ini. Gambar apa itu? Ya, betul. Gambar seorang ayah, seorang bapak dengan putri kecilnya. Ayahnya membaca koran, putrinya juga mengikuti membaca koran. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu seringkali dilihat dan ditirukan oleh sang anak. Dari gambar ini bisa juga tercermin dalam kehidupan kalian sehari-hari pastinya ya. Apa yang orang tuamu katakan, apa yang orang tuamu lakukan, sejak kecil kamu pasti mengamati bagaimana mama dan papa ketika mereka makan, lalu kamu mengikuti cara pegang sendoknya bagaimana, cara menyuapkannya bagaimana, lalu gaya bicara papa atau mama juga kadang kita ikuti ya, cara-cara mereka. Nah, ini yang namanya keteladanan. Nah, untuk mempelajari materi ini kita diantarkan oleh satu pemahaman mengenai apa itu keteladanan. Karena apa? Di pelajaran ini kita akan diajak untuk memahami peranan tindakan Yesus dan kita bisa meneladani Yesus, dan juga kita diajak bertindak jujur antara perkataan dan perbuatan ada kesesuaian. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Berbicara tentang keteladanan kadang juga bisa kita sebut sebagai contoh nyata yang bisa kita lihat langsung, yang bisa kita tiru langsung. Keteladanan itu bukan sekedar apa yang dikatakan oleh orang, tetapi juga apa yang dilakukan. Ketika orang mengatakan bahwa ayo silahkan kamu bersalaman dan bermaafan ya nak. Ini misalnya mama papamu mengatakan begitu ketika kamu bertengkar dengan saudaramu. Nah, lalu ketika orang tuamu mengajak kamu untuk berdamai, tentunya orang tuamu pernah juga melakukan hal yang sama. Ketika dia mungkin sedang ada sesuatu, entah dengan rekannya, dengan siapapun, atau mungkin dengan papa atau mamamu itu pernah juga ada sedikit beda pendapat dan sebagainya, lalu mama atau papamu memberi teladan untuk juga bersalaman, memberi saling memaafkan. Nah, itu tadi apa yang dilakukan. Sebagai contoh nyata, ketika orang tua mengajak kamu dan saudaramu berdamai ketika bertengkar, orang tuamu pun juga pernah melakukan bagaimana berdamai ketika ada selisih pendapat atau ya apapun penyebab sehingga terjadi pertengkaran ya. Itu keteladanan yang baik. Nah, berikutnya bicara tentang pendidikan itu tidak hanya sekedar bicara tentang pengajaran atas ilmu-ilmu tertentu, tetapi juga pendidikan melalui tindakan. Siapapun yang mendidik, mau guru, mau orang tua, mau orang-orang di sekitar kita, itu kita bisa lihat cara mendidik mereka melalui tindakan nyata. Contohnya, ketika seorang guru mengajar kepada anak tentang apa itu kedisiplinan, maka guru pun juga tetap harus belajar bagaimana disiplin dengan dirinya sendiri, disiplin dengan waktu, disiplin dengan segala sesuatu. Sehingga itu dia, keteladanan itu juga menjadi sebuah pengajaran. Berikut, ada seorang tokoh yang bernama Bapak Ignatius Joseph
Kasimo atau yang sering kita kenal dengan singkatan namanya Bapak I.J. Kasimo. Beliau ini seorang menteri persediaan pangan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sudah lama ya, presiden pertama Indonesia. Beliau ini menunjukkan keteladanan dengan cara bekerja keras, rajin, mau bekerja sama dengan siapa saja, hidupnya juga sederhana atau bersahaja, tegas dan membela rakyat. Sekalipun dia seorang pejabat pemerintahan, dia ini berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena tentu saja Bapak ini sebagai seorang Katolik yang diberi kesempatan untuk ikut masuk dalam pemerintahan, beliau ingin juga meneladan Yesus bagaimana sungguh-sungguh menjadi pelayan bagi banyak orang, mengasihi mereka, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Kita lanjutkan. Nah, berbicara tentang keteladanan yang Yesus lakukan, Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu selain dengan kata-kata seperti yang sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya, Yesus mewartakan kerajaan Allah pun dengan tindakan nyata. Nah, kalau dalam perkataan misalnya kan Yesus membuat berbagai perumpamaan ya. Kalian bisa menemukan banyak sekali di dalam Injil itu perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Yesus ketika Yesus mengajar banyak orang. Salah satunya adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Itu ada di Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Pasti kalian semua masih ingat ya kisahnya. Bagaimana seorang ahli Taurat itu mendekati Yesus dan bertanya, Yesus supaya bisa hidup kekal tuh kayak gimana sih? Lalu Yesus bertanya, lah apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu ahli Taurat itu, karena dia seorang yang begitu ahli dalam kitab Taurat Musa, dia hafal itu apa hukumnya. Kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap bla 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 bla, hafal luar kepala. Dan belakangnya itu, dan kasihilah, selain kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, ada di dalam perkataan itu. Tetapi ahli Taurat ini nanya kepada Yesus, lalu siapa sesamaku itu Tuhan? Lalu Yesus kan mengatakan bahwa sesamamu itu mulailah dibuat perumpamaan tentang orang Samaria yang menolong korban perampokan itu, ya. Nah, cerita itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajak kita melalui perumpamaan yang dibuat. Yuk kita menolong sesama tanpa melihat apa latar belakang orang itu. Secara orang Samaria yang dibenci oleh orang Israel pada masa itu ya, karena dianggap mereka orang yang tidak beragama, ternyata malah memberikan pertolongan, sementara imam dan orang Lewi yang orang Israel itu tidak menolong. Nah, maka kita belajar dari kisah itu bagaimana kita diajak Yesus memberikan bantuan kepada sesama yang mereka itu membutuhkan pertolongan kita, tanpa kita mengharapkan imbalan, tanpa kita mengharapkan pujian dan sebagainya. Lakukan dengan tulus atas nama kemanusiaan. Dan berikutnya, ini adalah melalui tindakan pewartaan kerajaan Allah, melalui tindakan, yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini Yesus ingin menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Dia mengajarkan betapa Allah mengasihi manusia, dan wujudnya ya ini Yesus tunjukkan dengan menolong mereka yang kesusahan, yang sedih, yang menderita seperti itu ya. Nah, banyak sekali tindakan-tindakan mukjizat yang Yesus lakukan. Penyembuhan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, kemudian mengusir setan, dan masih banyak lagi. Nanti silahkan ya kalian sambil mengakrabi kitab suci, boleh dibuka kitab suci kalian ya. Baik, kita lanjutkan.
Yesus mengajarkan kepada kita seperti tadi yang Ibu katakan di awal, mengasihi orang tanpa pandang bulu, seperti orang Samaria yang murah hati dalam perumpamaan tadi. Nah, siapa saja sih sesama yang dimaksudkan? Ya, ini ada beberapa yang bisa kita pelajari. Sesama adalah orang lain yang perlu kita kasihi, kita tolong tanpa kita pandang perbedaan golongan atau suku bangsanya. Nih, beberapa waktu terakhir ini kan banyak sekali ya bencana banjir dan sebagainya. Ketika orang menolong, tolong saja. Tidak usah mempermasalahkan dia agama apa, dia suku apa, dia ras apa. Tolong, ada orang butuh pertolongan, tolong saja. Lalu sesama kita siapa lagi? Mereka yang menderita, mereka miskin, mereka yang sakit. Dan juga orang yang tidak mampu mengembalikan pertolongan yang diterima, sehingga tidak mengenal nih sistem balas budi. Nih, ketika misalnya kamu bertemu dengan orang asing yang tidak kamu kenal di jalan, dia membutuhkan pertolongan kamu. Padahal kamu yakin ini orang, mohon maaf, mungkin secara ekonomi dia sangat-sangat tidak bisa jadi dia seorang gelandangan. Dan ketika kamu memberikan pertolongan kepada dia, ya kita tidak bisa mengharap apapun dia membalas budi ke kita, tidak mungkin. Maka ketika menolong gak usah kepikiran nih orang nih gelandangan ini nanti suatu saat nolong aku enggak ya. Nah, tidak usah seperti itu, tolong saja ya. Baik, Yesus menegaskan bahwa jika kita mau mewartakan kasih, tunjukkanlah melalui tindakan atau perbuatan. Jadi jangan hanya omdo, omdo apa hayo? Omong doang gitu ya. Kadang suka kita banyak bicara yang manis-manis, yang indah-indah, tapi ketika suruh melaksanakan belum tentu ya. Jadi kita teladani Yesus ya, yang sudah banyak memberikan keteladanan contoh nyata. Apa yang dia katakan itu juga yang dia laksanakan. Dalam kisah Yesus menyembuhkan anak Yairus tadi, Yesus menunjukkan kasih kepada Bapak Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat di Galilea sana. Sekaligus nih, ada hal penting ketika mukjizat itu terjadi. Tidak hanya bahwa Yesus ingin menunjukkan kasih Allah kepada si Yairus ini, tapi juga betapa pentingnya iman yang kuat dari orang yang membutuhkannya. Nah, jadi ada dua sisi ini. Ketika mukjizat bisa terjadi itu karena memang ada dari pihak Allah ingin memberikan kasih yang luar biasa kepada manusia secara vertikal dan secara horizontal dari pihak manusia. Kita perlu ini yang namanya iman yang kuat. Karena kita membutuhkan kasih Allah itu, sungguh-sungguh kepercayaan, sungguh-sungguh kepasrahan bahwa Allah lah penolong dalam hidup kita, Allah sebagai penyelenggara dalam hidup kita. Nah, anak-anak semuanya, terima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, menyimak dengan baik juga. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat menjadi anak-anak yang baik, mendapatkan keteladanan yang baik juga dari sekitar kalian, dan kalian melaksanakan hal-hal yang baik juga dalam hidup sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.